Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal Matematika Saintek UTBK 2021 gelombang pertama. Jadi berdasarkan peserta yang sudah mengikuti gelombang pertama, materi yang muncul untuk Matematika Saintek itu soal nomor 1 tentang trigonometri. Di sini yang ditanyanya bisa diselesaikan dengan aturan sin, atau bisa juga menggunakan aturan cos gitu ya. Pelajari juga dan pelajari juga sifat atau rumus-rumus trigonometri yang lainnya ya. Kemudian soal nomor 2 itu sistem persamaan. Sistem persamaan ini linear, garis, dan kuadrat biasanya. Nomor 3 ini fungsi, yang ditanya biasanya daerah hasil atau ring. Nomor 4 pertidaksamaan, contohnya itu mutlak atau akar. Pertidaksamaan yang mengandung mutlak atau akarnya, atau dua-duanya. Nomor 5 logaritma. Kalau logaritma pelajari saja sifat-sifatnya. Kemudian transformasi geometri ini contohnya rotasi atau refleksi. Kemudian nomor 7 itu barisan dan deret. Kalau barisan dan deret itu aritmatika atau geometri. Nomor 8. Nah, untuk nomor 8 saya belum dapat informasi soalnya tentang apa. Bagi kalian yang tahu di gelombang pertama itu tentang apa soal nomor 8 silakan komen ya. Jadi nomor 8 belum. Nomor 9 itu tentang turunan. Ya, tentang turunan. Nomor 10 integral. Ini integral tentu. Kemudian dimensi 3 ini bisa pada kubus atau kalau enggak balok. Yang ditanya jarak atau sudut. Jadi pelajari tentang itu. Nomor 12 bunga majemuk biasa. Kemudian nomor 13 komposisi dan inverse fungsi juga iya pelajari materinya. Nomor 14 vektor dan nomor 15 aplikasi integral mencari luas daerah. Ya, jadi itu materi yang muncul di gelombang pertama. Silakan kalian simak videonya dan persiapkan diri kalian untuk menghadapi UTBK gelombang kedua. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1, jika pada segitiga ABC diketahui cos A sama dengan 1/17 akar 17 dan sin B sama dengan 4/5, maka panjang AB dibagi panjang BC sama dengan titik-titik. Untuk soal nomor 1 ini tentang trigonometri, jadi kita buat dulu segitiga yang dia maksud. Misalnya ini segitiganya A, B, C. Oke, karena tadi yang ditanya adalah panjang AB dibagi dengan panjang BC, maka kita bisa menggunakan aturan sin. Aturan sin. Yang mana AB per sin C itu sama dengan BC per sin A. Dengan kata lain, AB per BC sama dengan sin C per sin A. Nah, jadi untuk dapat jawabannya ini kita harus cari sin C dan sin A-nya berapa. Oke, karena tadi di soal sudah dikasih tahu cos A, maka dari cos A ini kita bisa mendapatkan sin A. Jadi kita buat segitiga bantu. Titik A dan siku-siku di sini. Karena cos itu adalah perbandingan samping dan miring ya. Jadi sampingnya di sini akar 17 dan miringnya 17. Misalnya di sini X. Nah, karena kita butuh sin itu depan per miring. Jadi kita harus cari nilai X-nya berapa. X kuadrat kita gunakan teorema Pythagoras ya. X kuadrat itu sama dengan 17 kuadrat dikurang akar 17 kuadrat. 17 kuadrat 289 dikurang 17 ya. Itu berarti 272. Artinya X sama dengan akar dari 272. 272 itu 16 dikali 17.
Berarti X-nya 4 akar 17. Nah, dari sini kita dapat sin A. Sin A itu depannya 4 akar 17 per 17. Oke, sekarang kita sudah dapat sin A. Sekarang kita akan cari sin C. Sin C. Oke. Dalam segitiga, jumlah sudutnya itu 180 derajat ya. Jadi A ditambah B ditambah C itu 180 derajat. Berarti C itu sama dengan 180 dikurang A ditambah B. Karena kita butuh sin, maka kita bisa tambahkan sin di kedua sisi. Jadi sin C sama dengan sin 180 min A tambah B. Karena terhadap 180 derajat, artinya fungsinya fungsi tetap ya. Artinya sin C samanya dengan sin A ditambah B. Karena dia masuk ke kuadran kedua ya, 180 min berarti kuadran kedua, jadinya sinnya tetap positif. Oke, kita gunakan rumus untuk sin A ditambah B. Yaitu sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Sin A sudah kita dapatkan sebelumnya. Cos B. Nah, cos B belum ada ya. Cos B kita dapatkan dari soalnya yang sin B ini ya. Sin B. Dari sin B ini kita akan cari cos B. Caranya sama kayak tadi, kita buat segitiga bantu. Ada di sini. Oke. Sin B 4/5. Sin itu depan per miring 4/5. Artinya kita cari juga dengan dalil Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Tapi karena ini yang sudah umum ya, triple Pitagoras yang umum, kita tahu kalau 4, 5 pasangannya itu 3. Artinya cos B itu 3/5. Nah, jadi cos B-nya sudah ada. Kemudian cos A ada di soal, sin B juga ada di soal. Jadi tinggal kita substitusi aja. Sin A 4 akar 17 per 17 dikali cos B yang baru kita dapatkan tadi 3/5 ditambah cos A dari soalnya akar 17 per 17 sin B juga dari soalnya yaitu 4/5. Artinya sin C-nya ini 12 akar 17 ya, 3 kali 4 ditambah 4 dikali akar 17 per, karena ini sama penyebutnya jadi saya langsung gabung aja ya, 17 dikali 5. Nah, inilah sin C-nya. Bisa kita sederhanakan lagi. Jadinya 12 tambah 4 itu 16 akar 17 per 17 dikali 5. Nah, ini nilai sin C. Berarti sekarang kita masukkan nilai sin C dan sin B ya. Karena tadi yang tanya AB, tadi AB per BC itu sama dengan sin C per sin A. Sin C-nya sudah kita dapatkan tadi. Substitusikan 16 akar 17 per 17 dikali 5 per sin A. Sin A-nya tadi 4 akar 17 per 17. Kita sederhanakan saja. Jadi yang bisa dibagi akar 17 dengan akar 17 tewas. Kemudian 17 yang ini dengan 17 yang ini juga tewas. Lalu 16 dengan 4 itu 4. Yang tersisa hanya 4 dan 5 ini ya. Jadi 4/5. Maka jawabannya 4 dibanding per 5 atau 4 berbanding 5. Jawabannya yang E. Soal nomor 2. Jika sistem persamaan X kuadrat min Y sama dengan 4, min 2X min Y sama dengan 1 memiliki penyelesaian A, B dengan A lebih dari 0. Maka 3A min 2B sama dengan titik-titik. Oke, untuk soal nomor 2, ini ada dua sistem persamaan ya. Terus X kuadrat min Y sama dengan 4, lalu min 2X min Y sama dengan 1.
Jadi kita bisa selesaikan dengan eliminasi atau substitusi. Karena ini koefisien Y-nya sudah sama ya, kita bisa pakai eliminasi. Kita kurang, jadinya X kuadrat min, ketemu min yang ini jadi plus ya, plus 2X min Y, min Y itu habis, sama dengan 4 dikurang 1 itu 3. Nah, dari sini kita jadikan persamaan kuadrat ya. X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. X kuadrat X dikali X. 3 itu 3 kali 1. Hasil kali min, hasil jumlah plus. Artinya plus 3 min 1. Dari sini kita dapat X-nya min 3. Dari sini kita dapat X-nya 1. X itu A ya. Di sini A. Karena A-nya lebih dari 0. Maka yang kita ambil yang lebih dari 0 yang ini tidak memenuhi. Kita ambil yang ini. Artinya A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1 yang ini. Karena A-nya 1 tinggal kita substitusi aja. Substitusi ke persamaan yang pertama atau kedua boleh. Kita dapatkan nilai B-nya. Ya. Kita substitusi ke yang pertama ya. Jadi 1 kuadrat dikurang Y. Y-nya itu B. Sama dengan 4. Jadi 1 dikurang B sama dengan 4. Artinya B sama dengan 1 dikurang 4. Itu min 3. A-nya 1, B-nya min 3. Maka kita bisa tahu nilai 3A min 2B. Kita substitusi ya. 3 dikali A. A-nya tadi 1. Dikurang 2 kali B-nya min 3. 3 min kali min plus 6. 3 ditambah 6, 9. Maka jawabannya yang B ya. Itu 9. Soal nomor 3. Jika untuk B kurang dari 0, X lebih dari sama dengan min 1 sampai dengan 1, daerah hasil Fx sama dengan A min 2X pangkat 3 dan Gx sama dengan 4 ditambah Bx kuadrat sama. Maka A dikurang B sama dengan titik-titik. Oke, jadi di sini sudah ada dua fungsi, Fx dan Gx ya. Yang mana Fx itu A min 2X pangkat 3. Dengan domain atau daerah asal itu min 1 sampai 1 ya. Oke, artinya ini domainnya. Maka daerah hasil atau range-nya dari Fx ini kita substitusi batas-batasnya ini ya. Kalau F min 1 maka dia jadi A min 2 dikali min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 tetap min 1 ya. Berarti min 1 kali min 2 itu plus 2. Jadi F min 1 nilainya A plus 2. Kalau F1 jadinya A dikurang 2 dikali 1 pangkat 3. Jadinya A min 2. Nah, artinya rank dari Fx ini, dari hasilnya, itu yang lebih kecil jelas A min 2 ya. Jadi dia dari A min 2 sampai dengan yang terbesarnya A plus 2. Nah, ini rank untuk fungsi F. Sekarang kita ke fungsi G. Yang mana fungsi Gx ini, fungsi G ini sama dengan 4 ditambah Bx kuadrat. Nah, pada fungsi G itu fungsi kuadrat. Ya, di sini fungsi kuadrat. Artinya apa? Karena tadi daerah asalnya itu min 1 sampai 1, karena ini fungsi kuadrat, artinya fungsinya fungsi genap ya. Min 1 dengan 1 jelas nilainya sama aja, ya, nilainya sama. Nah, jadi untuk Gx, dia yang terkecil itu bisa kita ambil 0 ya. Jadi antara min 1 dengan 1 itu sama, maka kita pilih yang kecilnya yang 0, G0. Kalau 0 berarti 4 ditambah B dikali 0 kuadrat. Artinya G0 itu 4. Lalu kita bisa pilih G-1 atau G1 sama aja. Ya, misalnya G1, maka jadi 4 ditambah B dikali 1 kuadrat. Jadinya 4 ditambah B. Nah, seperti itu. Tadi karena di soal dikasih tahu kalau
nilai B itu kurang dari 0, artinya karena B-nya kurang dari 0, nilai 4 tambah B itu lebih kecil dari 4. Dengan kata lain, rank dari GX itu yang lebih kecilnya 4 tambah B. Sampai dengan 4. Nah, seperti itu. Artinya sekarang tadi dia bilang daerah hasil Fx dengan Gx itu sama ya. Dia bilang sama. Berarti yang sama A-2 itu sama dengan 4 ditambah B. Lalu A plus 2 itu sama dengan 4. Nah, dari sini kita dapat. Karena A plus 2 sama dengan 4, maka kita tahu A-nya sama dengan 4 dikurang 2, yaitu 2. Nah, jadi A-nya 2. Lalu satu lagi A-2 sama dengan 4 ditambah B. A-nya tadi 2, maka 2 dikurang 2 itu 0. 4 ditambah B. Artinya B-nya min 4. A-nya 2, B-nya min 4. Yang ditanya apa tadi? Nilai dari A dikurang B. Maka A dikurang B sama dengan 2 dikurang B-nya min 4. Min ketemu min jadi plus, jadi 2 ditambah 4 itu 6. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 4. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dari X kuadrat min 2 kurang dari 4 dikali akar X kuadrat min 2 ditambah 5. Nah, jadi soal nomor 4 ini pertidaksamaan, ada nilai mutlaknya, ada akarnya. Oke, pertama kita tentukan dulu syarat akar itu ya. Syarat akar ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 2 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Artinya X kuadrat lebih dari sama dengan 2. X berarti harus lebih dari plus minus akar 2. Kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya untuk lebih dari itu penulisannya pakai atau ya. X lebih dari sama dengan akar 2 atau X kurang dari sama dengan min akar 2. Nah, seperti itu. Itu dari akarnya. Sekarang perhatikan bahwa di soalnya ini sama ya, dan di dalam mutlak dengan di dalam akar itu sama. Jadi kita bisa misalkan aja. Misal X kuadrat min 2 itu sama dengan A, maka soalnya ini bisa kita ganti menjadi mutlak dari A kurang dari 4 dikali akar A ditambah 5. Seperti itu. Nah, sekarang hubungan antara mutlak dengan akar itu sama-sama positif ya, sama-sama positif. Jadi kalau misalnya ada ketemu bentuk akar A, itu sama juga nilainya dengan A kuadrat yang kita kasih akar. Nah, seperti itu. Jadi sama. Jadi yang ini bisa kita ganti seperti itu, biar gampang. Jadi A kuadrat akar A kurang dari 4 akar A ditambah 5. Yang ini jadi A kurang dari 4 akar A ditambah 5. Kita buat satu ruas jadinya A min 4 akar A min 5 kurang dari 0. Dari sini kita faktorkan saja. Kita faktorkan, kita buat sama dengan 0 dulu biar gampang. Ini A itu akar A dikali akar A. 5 itu 5 kali 1. Hasil kali min, hasil jumlah plus. Berarti min sama plus ya. Dari sini kita dapat akar A-nya sama dengan 5. Kalau dari sini kita dapat akar A-nya min 1. Min 1 ya. Nah, karena tadi kurang dari, maka penulisannya atau di antara ya. Jadi akar A-nya antara min 1 sampai 5. Karena A-nya itu di dalam akar juga ya, A-nya itu di dalam akar, maka yang min ini jelas tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Maka yang kita gunakan hanya yang akar A itu kurang dari 5. Artinya A-nya kurang dari 25. A tadi adalah X kuadrat min 2 ya. X kuadrat min 2 kurang dari 25. Artinya X kuadratnya kurang dari 25 ditambah 2, 27. X-nya berarti kurang dari akar 27 plus sama minus. Artinya HP-nya kalau kita tulis
sama kayak sebelumnya ya. Kalau ini kurang dari, itu penulisannya di antara. Jadi X-nya antara min akar 27 sampai akar 27. Nah, seperti itu. Dari dua himpunan penyelesaiannya ini kita iriskan untuk menentukan daerah jawabannya ya. Jadi di sini kita buat garis dulu, garis bilangan. Di sini ada akar 2. Akar 2 bulatannya penuh ya, karena ada sama dengan akar 2. Lalu ada min akar 2, bulatannya juga penuh. Min akar 2. Lalu dari sini ada min akar 27, bulatannya kosong. Min akar 27. Lalu ada akar 27, bulatannya juga kosong. Nah, dari sini kan dia di antara ya, X-nya dari min akar 27 sampai akar 27. Jadi tandanya ini. Tapi untuk yang lebih dari akar 2 berarti ke kanan ya. Untuk yang ini berarti dia ke kanan. Lalu yang ini ke kiri. Nah, seperti itu. Maka yang paling banyak dilalui garis yang ini ya. Yang ini dua kali dilalui garis. Begitu juga yang ini. Yang ini juga 2 kali. Maka inilah jawabannya. Daerah yang diarsir biru ini jawabannya. Atau kita tulis berarti HP-nya dari min akar 27 sampai min akar 2, atau dari akar 2 ini sampai akar 27. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang C ya, yang option C ini. Soal nomor 5. Jika X sama dengan 2 adalah solusi dari persamaan 2 dikali A log X ditambah A log X kuadrat ditambah 1 sama dengan 2B min 1. Maka A pangkat 2B sama dengan titik-titik. Soal nomor 5 tentang logaritma ya. Di sini ada persamaannya 2 dikali A log X ditambah A log X kuadrat plus 1 sama dengan 2B min 1. Oke. Jadi untuk menjawab soal logaritma kita harus paham sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat logaritma yang sering kepakai itu di sini kalau misalnya ada bentuk dulu ya, sifat logaritma. Kalau ada bentuk N dikali A log B, maka itu sama aja dengan A log B pangkat N. Maka yang ini, yang 2, sesuai dengan sifatnya itu kita bisa pindahkan ke menjadi pangkat dari X ini ya. Jadi A log X kuadrat ditambah A log X kuadrat plus 1 sama dengan 2B min 1. Kemudian sifatnya lagi kalau ada bentuk A log B ditambah A log C, maka ini menjadi A log B dikali C. Nah, maka yang ini kita bisa buat jadi A log X kuadrat dikali X kuadrat plus 1. Nah, sesuai dengan sifatnya itu tadi ya. Sama dengan 2B min 1. Tadi dari soalnya sudah dikasih tahu kalau solusinya itu atau nilai X-nya itu 2. Jadi kita substitusi nilai X sama dengan 2 ke persamaannya ini. Maka dia menjadi A log 2 kuadrat dikali 2 kuadrat lagi ditambah 1. Sama dengan 2B min 1. Aja ya, jadi A log 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 2, 4 ditambah 1 jadi 5. Sama dengan 2B min 1. 4 dikali 5 jadi 20. Jadi A log 20 sama dengan 2B min 1. Dari logaritma ini akan kita ubah ke bentuk pangkat ya. Kalau bentuk A log B sama dengan C, maka ini sama aja dengan B itu adalah A pangkat C. Maka yang ini kita ubah seperti tadi, seperti sifatnya tadi ke pangkat.
Jadinya dia 20 itu sama dengan A pangkat 2B min 1. Karena tadi yang ditanya adalah A pangkat 2B, sifat eksponen sekarang ya. Kalau sifat eksponen, jadi kalau ada A pangkat M dikurang N, itu sama aja dengan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka yang ini jadinya A pangkat 2B per A pangkat 1 sama dengan 20. Maka A pangkat 2B sama dengan A dikali 20. Sama aja dengan 20A. Maka jawabannya yang B ya, option B. Itulah tadi pembahasan Matematika Saintek UTBK 2021 soal nomor 1 sampai 5. Untuk pembahasan soal nomor 6 sampai seterusnya akan diupdate pada video berikutnya. Untuk itu kalian subscribe, like, dan share video ini. Nyalakan juga notifikasinya supaya kalian dapat notif untuk video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.